Yang pertama mengenai profil masyarakat Dukuh Lor Pasar RT 4 Kebon Harjo, Polon Harjo, Klaten, di mana di RT tersebut ada sekitar 120 jiwa dan mayoritas bekerja sebagai seorang pengrajin, seperti kipas, dompet, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ke kegiatan yang kedua, yaitu mengenai letak geografis. Nah, untuk biru-biru itu lokasi di mana saya berada di waktu KKN. Kemudian untuk daerah utara, desa ini berbatasan dengan sawah-sawah dan juga jalan di mana menuju ke daerah Jambi. Terus kemudian kita geser ke selatan, itu desa ini berbatasan dengan sawah lagi dan desa Polan Harjo, desa Polan. Terus kemudian kita ke arah barat. Arah barat itu kita berbatasan dengan desa Wangen dan juga arah menuju ke pabrik Aqua maupun ke objek wisata Mata Air Cokro. Kemudian kita geser ke bagian timur. Desa ini berbatasan dengan sawah-sawah lagi, dan itu kalau kita diteruskan akan sampai ke daerah Dranggo. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga di pekan pertama itu sosialisasi COVID, di mana sosialisasi ini itu akan memberikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai standar WHO. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat RT 4, Dukuh Lor Pasar, Kebon Harjo, Polon Harjo, Klaten. Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat tahu mengenai pentingnya mencuci tangan dengan benar dan bagaimana dampaknya jika tidak mencuci tangan dengan benar. Sekarang ke kegiatan yang keempat, di mana kegiatannya yaitu mengenai sejarah dari desa Lor Pasar, Dukuh Lor Pasar, Kebon Harjo, Polon Harjo, di mana desa ini itu merupakan bagian dari kampung yang sangat besar, di mana banyak orang yang menyebutnya sebagai desa kuel. Desa kuel itu terdiri dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kebon Harjo, Keprabon, dan juga Wangen. Desa ini terhampar dari kaki Gunung Merapi dengan kondisi topografi yang sedikit miring dari arah barat ke timur. Hampir setengah dari desa ini itu merupakan sawah dan ada sedikit ladang di tengahnya. Setengahnya yaitu berupa area pemukiman yang terdiri dari beberapa dukuh seperti Sembungan, Lor Pasar, Patran, Sawahan, Langan Harjo, Morisan, dan juga ada Srimulyo. Desa ini terkenal sejak dulu sebagai desa sentra kerajinan seperti tanduk kerbau, sapi, produk pikir lainnya seperti sisir, hiasan kepala, kipas, tangkai wayang kulit, dan pernak-pernik perhiasan. Seiring dengan kemajuan teknologi, barang kerajinan tersebut semakin berkurang diminati di pasar, hingga beberapa pengrajin mengalihkan usahanya di bidang pembuatan tas, dompet, kipas souvenir, dan aneka kerajinan lain yang terbuat dari bambu. Dulu ada nama dukuh belik, yang dalam arti bahasa Indonesia adalah sumber air, karena memang daerah itu terlewati aliran sungai Belik. Ada juga nama dukuh Jembangan, karena di situ banyak lumbang alias kolam air kecil. Kemudian masuk kepada kegiatan yang kedua di pekan yang kedua, yaitu mengenai analisis akar masalah dan juga prioritas, di mana yang pertama itu masalah mengenai pendidikan. Nah, karena di era pandemi ini semua jenjang pendidikan itu diadakan secara online ataupun daring, itu banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya susah diajak belajar dan anaknya lebih memilih bermain gadget, bermain game, TikTok, dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, saya membuka rumah belajar sejak awal pandemi bagi anak-anak agar anak tetap mau belajar, dan saya membuka ini tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Kemudian masuk kepada akar masalah dalam bidang ekonomi, di mana di bidang ekonomi ini permasalahannya adalah di mana penjualan kerajinan yang ada di desa itu menurun dari hari biasanya sebelum ada pandemi COVID-19. Dan dari masalah tersebut, hendaknya memasarkan produk lokalnya secara online di aplikasi lapak yang ada seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, sehingga pemasukan tetap ada. Selanjutnya untuk analisis akar masalah yang berikutnya yaitu mengenai bidang kesehatan, di mana masalahnya yaitu masih banyak warga yang belum mematuhi protokol kesehatan sehingga nantinya akan mudah terkena virus COVID-19. Dan dengan adanya permasalahan tersebut, maka warga diajak untuk tetap memakai atau menggunakan masker setiap bepergian dan memakai hand sanitizer. Kemudian yang terakhir untuk analisis akar masalah dan juga prioritas di bidang keagamaan. Saya lebih fokus pada agama Islam, di mana permasalahannya yaitu banyak TPA maupun TPQ diliburkan karena adanya pandemi ini. Dan banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya tidak mau mengaji di rumah dan hanya bermain gadget saja. Dari permasalahan tersebut, saya membuka rumah belajar sejak adanya pandemi COVID-19 dan alhamdulillah berjalan sampai pada saat ini. Rumah belajar ini guna untuk membantu para orang tua agar anaknya tetap mengaji, dan rumah belajar ini tidak dipungut biaya sepeser pun, serta untuk pelaksanaannya tetap mematuhi protokol kesehatan, dan saya buat beberapa kloter agar tidak berkerumun. Selanjutnya kegiatan yang ketiga di pekan kedua, kegiatannya yaitu pembentukan kelompok inti, di mana pembentukan ini saya lakukan hanya dengan 2 orang saja, di mana beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memang berkecimpung dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat yaitu perencanaan pelaksanaan kegiatan, di mana perencanaan kegiatan di bidang pendidikan yang pertama itu membuka layanan pendidikan atau rumah belajar untuk jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMP dengan gratis tanpa dipungut biaya, dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan dan dibagi beberapa kloter agar tidak berkerumun. Yang kedua, membuka jasa belajar hafalan hadis Al-Quran, hafalan bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya, di bidang ekonomi, membantu membranding produk lokal daerah tersebut melalui sosial media, yaitu aplikasi lapak Tokopedia, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tapi saya lebih fokus kepada Tokopedia. Bidang selanjutnya yaitu bidang kesehatan, di mana mengajak masyarakat untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah dan cara memberikan masker dan juga hand sanitizer. Selanjutnya di bidang yang terakhir yaitu bidang keagamaan. Yang pertama membuka jasa hafalan hadis, Al-Quran, dan juga hafalan bahasa Arab. Yang kedua membuka jasa rumah belajar, TPA atau mengaji tanpa batas usia, dari mengaji Iqra sampai dengan tafsir secara gratis dan selanjutnya kita masuk kepada kegiatan di minggu ketiga, yaitu finalisasi perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan awal, di mana untuk kegiatan awal ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli tahun 2021, di mana kegiatannya yaitu belajar klase. Kegiatan ini dilaksanakan di pagi hari sekitar pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada final perencanaan kali ini dimulai dengan kegiatan yang berkaitan dengan isu pendidikan. Dalam kegiatan pertama ini saya mengajar anak untuk belajar sambil bermain, yaitu belajar kolase. Selanjutnya di pekan yang ketiga, kegiatan yang kedua yaitu belajar mengaji untuk anak-anak. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam bidang pendidikan di era pandemi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021,
Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 3:30 sore sampai dengan jam 5 sore. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah saya sendiri agar tidak berkerumun, maka untuk kegiatan ini saya buat jadwal sendiri-sendiri. Selanjutnya di kegiatan yang ketiga kita mulai masuk pada bidang kesehatan, di mana pada tanggal 14 Juli 2021 ada kegiatan pembagian hand sanitizer dan juga masker. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat masih di dalam bidang kesehatan, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021, di mana kegiatannya yaitu pendataan fisik anak seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui apakah pertumbuhan anak ini tuh bertumbuh sesuai dengan usianya atau tidak. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 tempat yang berbeda agar tidak begitu berkerumun dan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi. Selanjutnya kita masuk ke pekan yang keempat. Untuk kegiatan KKN di pekan ini itu lebih fokus kepada 2 bidang, yaitu bidang keagamaan dan juga ekonomi. Dari masing-masing bidang tersebut itu ada 2 kegiatan. Nah, pertama ini untuk bidang keagamaan. Untuk yang pertama adalah kegiatannya hafalan hadis, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk anak SD maupun SMP. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 Juli 2021 dan dilaksanakan pada pukul 3:30 sampai dengan 5 sore atau 6:30 sampai 8 malam. Selanjutnya masih di bidang keagamaan, kegiatan yang kedua adalah tilawah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan untuk orang dewasa, dilaksanakan pada pukul 18.30 atau jam 7:30 malam sampai selesai. Kegiatan ini saya ajarkan tilawah dari nada yang paling rendah terlebih dahulu. Dan surat yang saya jadikan acuan untuk belajar dan juga buat pedoman untuk membaca surat yang lainnya nantinya itu adalah acuannya itu Quran Surat Al-A'raf ayat 109. Dan jika nantinya itu sudah mahir, maka bisa dipraktekkan di surat lain seperti itu. Dan dikarenakan adanya program PPKM, maka kegiatan belajar tilawah ini saya alihkan ke daring, bisa telepon via WhatsApp maupun video call. Dan berhubung kemarin itu saya record waktu mengajar tilawah, tapi ternyata ada masalah, entah masalah apa saya kurang tahu, maka untuk pelaporannya ini saya hanya bisa mengirimkan bukti screenshotnya saja. Selanjutnya kita masuk kepada bidang ekonomi. Untuk kegiatan yang ketiga di bidang ekonomi adalah memilah kain perca. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan selesai. Kegiatan ini memilah kain yang kecil-kecil dan juga yang lebih besar, karena yang besar itu nanti bisa dijahit kembali menjadi kaset maupun yang lainnya seperti itu. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu pembuatan kerajinan pisau dan branding di Tokopedia. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kegiatan ini dilaksanakan guna membantu perekonomian masyarakat di era pandemi. Di kegiatan ini untuk brandingnya saya branding di Tokopedia dan alhamdulillah sudah ada yang membeli. Kemudian untuk kerajinan di Desa Kepanharjo sendiri yang sampai sekarang masih berjalan yaitu pembuatan kipas tangan, dompet, pisau, dan masih banyak lagi seperti souvenir pernikahan seperti itu.